Ketidakadilan gender sering kali terjadi dalam bentuk stereotip peran gender, kesenjangan upah, kekerasan berbasis gender, dan akses yang tidak setara terhadap sumber daya. Pendekatan gender, disabilitas, dan inklusi sosial atau biasa kita sebut GIDSI muncul sebagai strategi holistik untuk mengatasi permasalahan ini. GIDSI bukan hanya menekankan keadilan gender, tetapi juga memprioritaskan partisipasi penuh dan setara dari semua kelompok. Selamat datang sahabat Lingkar Madani dalam pelatihan GIDSI dalam aksi memutus rantai ketidakadilan dan mewujudkan dunia yang adil dan inklusif. Terlebih dahulu, perkenalkan, saya Fahira yang akan membantu narasumber dan sahabat semuanya selama berlangsungnya pelatihan ini. Topik kita pada pagi ini adalah ketidakadilan gender. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih Fahira, Deva, dan kawan-kawan semuanya ya yang tadi sudah mengawali dengan perkenalan, yang diberikan kesempatan dengan teman-teman Lingkar Madani untuk bisa berbagi pengalaman, pengetahuan, dan tentu saja ini juga menjadi satu bagian yang refleksi kita terhadap bagaimana GEPSI itu bisa menjadi bagian dalam mewujudkan keadilan sosial. Nah, hari ini jadi sebenarnya pelatihan GEPSI ini dari diskusinya dengan teman-teman ya di Lingkar Madani sebenarnya ada 5 sesi ya teman-teman ya. Jadi ini masih sesi pertama untuk pengenalan awal dan mudah-mudahan proses kita bisa interaktif sehingga pemahaman kesadaran kenapa kemudian GEPSI ini menjadi kesadaran kita bersama. Oke, jadi kalau kita mau melihat selama 5 sesi nanti ke depan, secara besaran pelatihan GEPSI ini ditujukan untuk ada 3 hal besar gitu yang nanti akan kita lakukan ataupun tujukan di dalam pelatihan GEPSI ini. Jadi yang pertama itu ada menumbuhkan dengan menguatkan pemahaman kita bersama gitu ya. Kenapa kemudian memahami ketidakadilan gender dan GEPSI itu adalah satu kesatuan yang dia tidak bisa dipisahkan. Yang kedua itu tentu dalam proses ini karena berbicara GEPSI itu juga sangat erat kaitan pada pengalaman kita, maka berbagi pengalaman dan praktek serta bagaimana kemudian kita memahami ataupun mengalami gitu ya, ada tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan GEPSI ini di dalam kerja-kerjanya kita maupun dalam kehidupan keseharian kita. Nah, yang ketiga itu tentu di dalam proses pelatihan ini nanti juga akan ada kapasitas bagaimana mengintegrasikan GEPSI ini di dalam strategi-strategi pengorganisasian, kampanye, advokasi gitu ya, yang hari ini juga menjadi satu concern bersama untuk suara-suara kelompok-kelompok marginal ataupun yang tertinggal itu kemudian tidak ditinggalkan. Jadi itu besaran tujuannya kita selama 5 sesi, tapi hari ini kayaknya kita akan banyak mendalami dulu keterkaitan dengan ketidakadilan gender karena hal ini juga menjadi satu hambatan untuk tercapainya keadilan sosial. Nah, ini 5 sesi yang nanti gitu ya yang akan kita lihat dan secara besarannya dia dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu kita akan mengenali nanti dengan ketidakadilan gender, interseksionalitas, dan GEPSI. Jadi hari ini kita mengawali dengan tahap pertama ya. Besok juga masih tahap pertama dengan hari ketiga. Jadi 3 hari rangkaian ini kita masih masuk pada tahapan pertama dan tahapan dan setengah bagian dari tahapan kedua gitu ya, karena kita juga akan melihat bagaimana tantangan kita di dalam mengimplementasikan GEPSI ini di dalam kerja-kerjanya kita. Nah, yang tahap ketiga ini memang kita akan memperkuat ya bagaimana kapasitas peserta-peserta untuk mulai mengintegrasikan ataupun mengintegrasikan ya GEPSI ini di dalam strategi-strategi kerjanya kita. Nah, ini menjadi satu kesatuan yang sehingga dalam selesai pelatihan ini berharapnya ya kita bisa mengimplementasikan, kita kemudian bisa mulai integrasikan GEPSI ini di dalam strategi-strategi kerja kita. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat dalam
konteks yang tadi ya, kenapa kemudian ada perkenalan dengan mempertanyakan, dengan menanyakan gitu ya, kapan sih pertama kali kita mendengar bahwa kita ini perempuan, ya, dan apa sih yang sering dilekatkan dengan kita, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Nah, jadi memang kalau dilihat tadi dari apa kawan-kawan gitu ya yang menuliskan itu hampir rata kan menyampaikan ya ataupun menyadari ketika dia pertama kali perempuan adalah karena jenis kelaminnya, karena seksnya gitu. Pertanyaan pertama dengan kedua, banyak sekali kemudian yang muncul itu adalah apa ya namanya ya, pandangan-pandangan ataupun pemikiran ataupun kemudian hal yang biasa dilakukan dalam keseharian di masyarakat kita. Makanya kenapa kemudian ini yang dibilang dengan konstruksi sosial gitu ya, karena di dalamnya banyak sekali di dalamnya itu banyak berkaitan dengan peran, identitas ya maupun karakter seseorang. Karena kalau tadi kita ngelihat dari presentasi gendernya. Nah, tentu kawan-kawan sering juga melihat di dalam ataupun mendengar ya, ataupun di dalam pelatihan informasi pengetahuan yang kawan-kawan dapat, pasti dua hal ini menjadi awal kenapa kemudian kita perlu mengenal ya, ataupun perlu kemudian memahami soal gender ataupun kemudian soal ketidakadilan ini. Nah, jadi teman-teman bisa memberikan contoh untuk konstruksi biologis atau seks ya. Contohnya apa aja ya? Mungkin bisa di kolom chat, boleh di kolom chat apa yang kawan-kawan ketahui ataupun kawan-kawan pikirkan ketika mendengar mendengar kata seks ataupun mendengar ketika dia perempuan atau laki-laki, dikaitkan dengan dia perempuan dan laki-laki. Boleh dibantu di kolom ini. Haid, oke. Ada lagi? Ada Menyusui. menyusui, kata Kanovi, Mbak Dewi. Oh ya, oke. Perempuan hamil. Kata Kak Oke. Arna, Kanovi lagi melahirkan. Melahirkan. Silakan yang lainnya. Ada lagi? Oke. Tidak ada lagi? Nah, teman-teman, ketika kita menyebutkan biologi, saya mau narik dengan kalimat ataupun kata haid gitu ya. Apakah ada perempuan yang kemudian dia tidak bisa haid? Apakah ada perempuan kemudian dia tidak menyusui? Nah, ini ya ada yang mau kasih pandangan? Termasuk dengan melahirkan ya. Apakah ada perempuan yang kemudian dia tidak melahirkan? Apakah kemudian ketika dia tidak menyusui, perempuan yang dia tidak hamil, tidak menyusui, tidak melahirkan, apakah kemudian dia tidak dikatakan? Nah, saya mau menarik ini dalam hal bagaimana melihat ya konstruksi biologis ya itu dikaitkan pada fungsinya. Nah, kalau kita melihat bicara soal konstruksi biologis ataupun yang sering kemudian kita dengar soal seksnya gitu ya, dia itu kan bentukan tubuh ya, bentukan tubuh atau biologis yang dimiliki perempuan dan laki-laki. Mungkin kalau kawan-kawan sering mengatakannya yang dia tidak bisa dipertukarkan. Nah, kalau kemudian kita bicara melahirkan, haid, menyusui, itu kaitan adalah pada fungsi biologisnya yang kemudian tidak semua orang ya punya berjalan fungsi biologisnya ataupun kemudian memilih untuk tidak menggunakan fungsi biologisnya sebagaimana yang biasanya difungsikan gitu. Jadi misalnya begini. Misalnya kita tahu bahwa salah satu perbedaan dia perempuan dan laki-laki itu adalah pada kelenjar mamae. Laki-laki punya payudara juga ya kan? Perempuan juga punya payudara gitu. Tetapi yang membedakan itu adalah pada kelenjar mamae. Nah, kelenjar mamae ini adalah biologisnya dia gitu ya, yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi yang dia punya fungsi untuk mengeluarkan air susu yang dia fungsinya bisa untuk menyusui. Tetapi kan kemudian ada yang dia tidak mau menggunakan fungsinya ya karena berbagai hal ya, apakah karena ada kondisi kesehatan, apakah karena dia belum menikah dan macam-macam gitu ya.
Nah, ini yang kemudian kita perlu membedakan gitu ya. Ketika kemudian perempuan dia tidak menggunakan fungsinya, itu adalah kaitan dengan haknya dia, ya, karena kaitan dengan bagaimana dia bisa memilih tubuh dan biologis dia, tubuh atau biologis dia itu kemudian difungsikan sebagaimana haknya ya setiap individu. Begitupun laki-laki seperti itu ya. Begitupun laki-laki, dia punya eh, sperma ya, dia punya kalau mau dibilang penis dan sebagainya. Tapi kan kalau sekarang kan penis itu bisa aja dipertukarkan ya dengan teknologi yang ada gitu kan. Tetapi kan yang tidak bisa sampai hari ini, setidaknya ya sampai hari ini kan sperma gitu. Nah, laki-laki dia juga punya hak untuk bagaimana dia memfungsikan ya sel spermanya. Nah, begitupun perempuan, perempuan juga begitu. Artinya ketika kita bicara menyusui, ketika kita berbicara melahirkan, hamil itu kaitan dengan fungsinya. Walaupun kemudian nanti ada kaitan ya bagaimana kemudian konstruksi sosial atau yang kita kenal dengan gender ini itu menggunakan ya tubuh biologisnya perempuan terutama untuk kemudian keinginan ataupun kebiasaan yang ada di sosial di masyarakat kita. Nah, jadi ini yang kemudian kita juga perlu memahami ya, memahami bagaimana kemudian tubuh yang tadinya itu adalah milik kita, kemudian hari ini diambil ataupun dijadikan sebagai kontrol di sosial seperti itu. Nah, kawan-kawan kalau misalnya ada hal yang kurang dipahami atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, nanti bisa di-chat juga ya. Jadi maksudnya biar kita bisa sambil gerak sambil interaksi atau kalaupun kawan-kawan ingin menyampaikan ya berbagi pengalaman itu juga bisa nanti open mic ya. Nah, saya lanjut. Jadi kawan-kawan pasti akan sudah mengetahui gitu ya bicara konstruksi biologis atau yang kita kenal dengan seks dengan konstruksi sosial atau yang kita kenal dengan gender. Jadi yang tadi disampaikan ketika sesi perkenalan ya bicara cantik, kuat, mengurus anak gitu ya. Kaitan dengan jangan telat menikah dan sebagainya itu yang kemudian disampaikan ternyata dari kecil memang kita diperkenalkan ya secara perempuan atau laki-laki itu diperkenalkan dengan peran, karakter, sifat gitu ya yang dilekatkan selama ini kepada salah satu jenis kelamin. Jadi kalau kita melihat konstruksi sosial itu memang dia segala sesuatu yang dibentuk dengan sosial ya yang akhirnya secara turun temurun dan itu seperti hal yang wajar gitu. Makanya kalau tadi tuh ada yang menyampaikan bahwa oh yang sering diidentikan dengan perempuan itu mengurus anak gitu ya. Itu kan kaitan dengan peran ya, peran yang dibentuk dengan sosial bahwa ya udah perempuan itu begini saja. Kalau kawan-kawan pasti sering mendengar yang bicara sumur sumur dapur kasur ya itu terus yang selalu dilekatkan gitu. Walaupun selama ini walaupun terakhir-terakhir ini kan aktivitas ataupun ruang perempuan di publik itu mulai dilihat, tetapi coba kita cross check lagi. Berapa banyak yang kemudian ketika kita kembali dalam domestik itu juga terjadi pembagian peran ya yang setara, yang adil. Jangan-jangan dia nggak apa-apa perempuan itu bisa kerja di luar gitu ya, tapi tetap aja ketika balik ke rumah jangan lupa ngurus anak ya ataupun nyiapin dulu makan keluarga sebelum beraktivitas dan sebagainya. Nah, artinya kan itu yang juga perlu dilihat apakah terjadi pembagian yang peran yang setara. Apakah kemudian dilihat bahwa karakter-karakter ataupun sifat yang dilekatkan oleh masyarakat itu kemudian bisa mengakibatkan menyebabkan ketidakadilan pada salah satu jenis kelamin. Nah, jadi ketika kita melihat ini ada keterkaitannya, kenapa kemudian kita memahami, pasti kita dalam berbagai banyak pengetahuan ataupun pelatihan yang dilakukan kaitan dengan gender, pasti kan diawali soal seks dan gender kan. Nah, kenapa? Karena kita melihat bahwa
ya, terutama dalam konteks dalam konteks konstruksi sosial ataupun gender, itu yang kita ngelihat pembagian peran ataupun pembedaan-pembedaan yang dilekatkan kepada salah satu jenis kelamin oleh sosial, itu yang kemudian dapat mengakibatkan ketidakadilan pada salah satu jenis kelamin maupun individu lainnya. Nah, ketika kita berbicara ketidakadilan, maka kita akan melihat apakah di sana terjadi ketimpangan akses, kontrolnya, partisipasi maupun manfaat dari salah satu jenis kelamin. Jadi kalau kita ngelihat dia nggak adil, oh kenapa? Karena ada terjadi ketimpangan ataupun juga kesenjangan ya yang kemudian membuat salah satu jenis kelamin ataupun salah satu pihak itu tidak bisa menikmati ataupun mendapatkan bicara akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dari sebuah sistem, dari sebuah kebijakan, dari sebuah proyek, dari sebuah program-program yang ada. Jadi ini bisa dilihat ya ketika kita berbicara akses, maka kita berbicara apakah kesempatan setiap orang ya perempuan dan laki-laki itu memiliki kesempatan yang sama gitu ya untuk mendapatkan ya atau dilindungi haknya, dipenuhi haknya dan dia mendapatkan jalan ya ataupun kesempatan yang itu juga tidak dibeda-bedakan. Nanti kita akan melihat pada bentuk ketidakadilannya. Nah, bicara partisipasi pasti kawan-kawan sudah tahu, bicara manfaat juga tahu, dan juga bicara soal kontrol. Kontrol itu apakah kita, terutama perempuan itu punya kuasa nggak terhadap dalam menggunakan hak-haknya. Jadi misalnya begini, atau ada kawan-kawan yang mau kasih contoh nggak? Kaitan dengan akses dan kontrol, ada yang mau memberikan contohnya untuk kita bisa berbagi bersama? Nah, ini kan kita tidak begitu banyak ya. Saya berharapnya kita bisa interaktif ya sehingga pemahaman kita itu bisa lebih komprehensif ataupun bisa lebih menguat ya di dalam melihat situasi ini. Ada? Oke, kalau tidak ada saya bisa lanjut. Silakan. Ya, Pak Arta. Udah open mic, silakan Kak. Iya, makasih. Selamat berjumpa kembali Mbak Dewi. Teman-teman, kalau apa yang menurut saya berbicara soal akses dan kontrol, ini misalnya kalau di dalam sebuah keluarga itu perempuan jarang diberikan kesempatan dalam kepemilikan gitu. Bicara soal kepemilikan atas aset keluarga. Misalnya bicara soal sertifikat tuh identik dengan nama suami atau nama ayah atau identik dengan kaum laki-laki. Itu yang pertama. Kemudian menentukan kesepakatan keluarga itu mengikuti apa yang sudah disepakati oleh suami atau kepala keluarga. Itu pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Kak ya sudah berbagi ya. Tadi ngelihat contohnya itu dalam konteks kepemilikan ataupun konteks tanah, konteks lahan gitu ya, ataupun aset keluarga. Kan akan dilihat ya, dia punya lihat tadi contohnya sertifikat itu banyak banyak atas nama perempuan atau kemudian laki-laki. Tidak berhenti di situ ya, maka akan dilihat kalaupun dia mempunyai akses terhadap kepemilikan lahan, apakah dia yang kemudian menentukan lahannya itu mau dijadikan apa. Jadi bukan kemudian berhenti pada akses, tetapi juga dilihat apakah dia punya kuasa untuk menentukan terhadap aset tersebut gitu ya. Kalaupun kemudian dia memiliki aksesnya. Nah, sebagian besar masih banyak itu ya aksesnya dikuasai dengan laki-laki gitu ya. Kenapa? Karena ini lagi-lagi kaitan dengan konstruksi sosialnya yang masih meletakkan bahwa ya
kepala keluarga ya laki-laki gitu ya. Padahal dalam kondisi sekarang juga banyak kemudian perempuan yang mengambil peran-peran sebagai kepala keluarga. Ya boleh Mbak Dina, nanti mungkin kawan-kawan panitia nanti bisa ini kan berbagi ya. Nah jadi ini adalah bentuk dari ketidakadilan gender yang saya yakin kawan-kawan juga sudah sering mendengarnya. Bicara soal diskriminasi, bicara soal subordinasi dominasi, ya, marginalisasi, beban ganda dan kekerasan. Dan kita mengetahui bahwa dalam situasi, dalam salah satu kondisi ya, itu bisa terjadi tidak hanya satu bentuk ketidakadilan. Jadi contohnya ya, ketika kita melihat bahwa perempuan itu masih dilihat sebagai kelas nomor 2, ya, hanya dilihat ya udahlah pinggiran aja lah ya, nggak usah terlalu banyak mengambil peran dan sebagainya, terutama di sosial, ya, maka kemudian itu ada pihak yang mendominasi, ya. Dan ketika kita berbicara dominasi nanti di bawah juga ada penjelasannya. Jadi ini yang kemudian kita melihatnya bentuk-bentuk ketidakadilan gender, dan saya yakin kawan-kawan juga sudah mendapatkan informasi ini. Nah ini beberapa untuk penjelasannya saja gitu ya. Ketika kita berbicara diskriminasi, maka diskriminasi itu tidak hanya dilihat dari tindakan, tetapi mulai dari cara pikirnya, ya, pemikirannya, ya, itu juga bisa dilihat apakah ini adalah sebagai bentuk diskriminasi atau tidak, gitu ya. Jadi diskriminasi itu ya kita berbicara ada pandangan, pemikiran, tindakan yang itu membedakan ya secara sengaja. Nah, ini dia kalau bicara soal diskriminasi dia secara sengaja gitu ya. Melakukan pembedaan perlakuan, pengucilan, pembatasan gitu ya. Atas dasar baik itu jenis kelamin, ras, kelas, agama, kepercayaan, ideologi, pilihan politik, pilihan seksual, bentuk fisik, penyakit dan lain sebagainya, yang itu menimbulkan rasa tidak menyenangkan, disepelekan atau bahkan dipinggirkan. Nah, bicara soal subordinasi, ya, yang tadi disampaikan bahwa salah satu jenis kelamin melihat atau memandang rendah terhadap jenis kelamin yang lain, atau bahkan kemudian kerjanya gitu ya. Jadi misalnya begini, saya mau mengambil contoh ya, kerja-kerja perempuan ya pada kerja-kerja domestik itu kan dipandang rendah ya, karena dianggapnya tidak menghasilkan ekonomi seperti itu. Padahal ya dia bekerja juga, bayangkan aja, bahkan secara waktu itu bisa lebih panjang misalnya daripada laki-laki. Kawan-kawan pasti sering mendengar ataupun melihat ya, akhir-akhir ini kan di TikTok ya, di TikTok kan juga ada itu ya yang bicara, ini perempuan apaan sih kerjanya cuma tidur-tidur aja. Akhirnya dia menunjukkan bagaimana kerjanya perempuan di dalam rumah mulai dari pagi sampai dengan malam ya. Itu kan karena masih dilihat bahwa kerja-kerja domestik itu adalah kerja-kerja yang rendah, dan itu banyak masih dilekatkan kepada perempuan. Kenapa dia diletakkan begitu? Karena masih memandang si perempuannya adalah kelompok nomor 2-nya ataupun kelompok yang lebih rendah daripada yang lainnya. Dominasi ya, kekuatan atau cara yang dimiliki ya individu untuk menundukkan, menguasai, melemahkan individu atau kelompok yang lainnya. Saya yakin teman-teman udah mengetahui ini juga. Marginalisasi ini ya untuk meminggirkan, menyingkirkan, menyisihkan gitu ya perempuan ataupun juga kelompok-kelompok marginal lainnya, minoritas lainnya pada dalam semua sektor kehidupan ya, terutama yang dia berkaitan dengan sumber-sumber kehidupan, baik itu ekonomi maupun sumber daya alam. Misalnya dia yang tadinya punya lahan kebun, kemudian tiba-tiba itu dirampas tanpa persetujuan ya, itu kemudian membuat si perempuan itu disingkirkan dari sumber kehidupan dia, sumber daya alamnya dia. Jadi di situ terjadi marginalisasi terhadap perempuan. Kemudian ada pelabelan atau stigma atau stereotip, kawan-kawan yakin ini juga sudah diketahui. Nah, termasuk juga ada kekerasan ya, baik itu kekerasan psikis, fisik, ekonomi maupun seksual. Bahkan terakhir-terakhir saya juga sering mendengar bahwa kekerasan politik juga bisa terjadi gitu ya terhadap perempuan. Misalnya untuk
menentukan, mengintimidasi atau memaksa perempuan untuk memilih salah satu pilihan politik misalnya yang itu bukan menjadi pilihan politiknya si perempuan misalnya, maka di situ terjadi intimidasi dan dia kaitan dengan untuk kepentingan-kepentingan politik. Nah, yang berikutnya itu ada beban ganda. Ya, kenapa dia dikatakan ganda? Karena dia bekerjanya di dua ranah, ya, tidak hanya mengerjakan kerja-kerja domestik, tetapi dia juga mengerjakan kerja-kerja produktif gitu ya. Jadi bicara soal beban ganda itu bicara soal beban kerja-kerja reproduksi dan produksi yang itu dilakukan dan timpang gitu ya kepada salah satu pihak. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa ketidakadilan ini bisa terjadi di mana saja, ya. Ini ranahnya gitu ya. Ini ranah-ranah yang kemudian dia bisa terjadi di mana saja. Tentu kawan-kawan tahu bahwa di keluarga ya kita juga masih banyak perempuan-perempuan yang dia juga mengalami ketidakadilan gender. Kenapa? Karena tadi ya dari kecil yang dikenalin itu gitu. Yang dikenalin perempuan itu harus nanti ngurusin harus bersih-bersih ya kan? Kalau nggak bersih, gimana ini perempuan ini kok kotor gitu. Perempuan itu dia harus bersihkan, dilekatkan begitu ya. Akhirnya kerja-kerja domestik itu banyak kepada anak-anak perempuan ya. Yang tentu saja itu juga bisa menghambat ruang dia ke publik ataupun interaksi di publik. Nah, kemudian itu juga bisa terjadi di komunitas kita, di tempat kerja ya, di tempat sekolah dan sebagainya, itu juga bisa terjadi. Negara dalam hal ini adalah pada konteks bagaimana negara ataupun penyelenggara negara itu memiliki kebijakan-kebijakan atau proyek-proyek atau program-program yang dia tidak kemudian menimbulkan lagi ketidakadilan gender. Jadi dia bisa berangkat pada peraturan-peraturan hukumnya ya. Kemudian bagaimana di sektor pendidikan misalnya kayak tadi itu ada yang mengatakan hampir semuanya kan mengetahui bahwa atau menyadari dia perempuan itu ketika di SD. Ketika di SD karena ada yang bilang oh dia cantik. Jadi kalau misalnya ada anak perempuan yang di SD terus main kotor, pasti nanti munculnya ini anak perempuan nih asal main main kotor aja nanti nggak cantik lagi kan gitu ya, yang sering dilekatkan sehingga kadang-kadang itu juga menghambat kreativitas ataupun ekspresinya perempuan ya di dalam mengelaborasi dirinya. Kemudian dalam konteks global, nah ini juga bisa dilihat bagaimana kemudian ada skema-skema ataupun kebijakan-kebijakan global ataupun proyek-proyek yang itu menjadi agenda global yang ternyata dia kemudian punya implikasi terhadap kondisi perempuan. Jadi saya mau ambil contoh begini. Misalnya hari ini nih yang lagi kenceng-kencengannya soal transisi energi nih misalnya. Nah, transisi energi ini kan agenda global ya, karena mereka kemudian dibangun kesepakatan di tingkat global. Nah, tetapi dia kemudian punya implikasinya terhadap perempuan karena transisi energi yang skala besar itu punya implikasi terhadap penggusuran tempat tinggal, kehilangan mata pencahariannya perempuan ataupun masyarakat marginal yang lainnya gitu ya. Dan bagi perempuan kenapa lebih berat? Karena dia kemudian bisa menambah bebannya dia ya dengan konstruksi yang masih dilekatkan kepada perempuan, konstruksi sosial yang masih dilekatkan kepada perempuan. Jadi ketika tadi salah satu bentuknya kan adalah dominasi ya. Bicara dominasi, dia sangat erat juga kaitannya dengan relasi kuasa ya. Yang kemudian ketika kita mau melihat dominasi tadi adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender ya, yang kemudian dia dapat terjadi karena salah satu pihak itu memiliki ya relasi kuasa yang kuat gitu ya, sehingga kemudian dia bisa mensubordinatkan, memarginalkan, mendiskriminasikan pihak-pihak yang lain. Nah, ketika kita melihat relasi kuasa itu juga bisa terjadi di berbagai ranah seperti yang tadi ya, mulai dari tingkat keluarga sampai dengan tingkat global
gitu. Nah, aspek yang perlu dilihat apa untuk menganalisa itu? Pertama, di cross check. Kekuatan kuasa modalnya apa? Siapa? Ya kan? Karena ketika kita bicara relasi kuasa, kita berbicara siapa yang kemudian mengontrol ataupun menguasai itu. Kekuatan kuasa modalnya siapa? Akses informasi gitu ya, kontrol informasi, agenda pengambilan keputusan itu di siapa? Akses dan kontrol untuk aset dan sumber daya termasuk ekonomi, termasuk tanah yang tadi, rumah dan sebagainya itu ke siapa. Terus melihat siapa yang kemudian mengontrol atas tubuh, ruang gerak dan mobilitasnya. Ya, siapa yang kemudian menentukan keputusan ataupun perannya, ya udah kalian ini aja, perempuan itu ngurusinnya sumur dapur kasur, yang laki-laki buat ini. Nah, siapa yang kemudian menentukan untuk situasi tersebut. Nah, itu yang kemudian bisa lihat siapa yang kemudian akan memiliki kuasa ya ataupun relasi kuasanya ini seperti apa ketimpangannya. Sering kita dengar ya, kalau kemudian bicara keadilan gender, oh ya udah itu kan ada pejuang-pejuang gender, ya udah biar mereka aja. Sehingga kemudian kawan-kawan yang dia berjuang untuk hak asasi manusia itu kayak membacanya terpisah, berbicara keadilan gender dengan hak asasi manusia. Padahal ketika kita mau mengidentifikasi tadi ya, ataupun melihat bentuk-bentuk ketidakadilan gender, itu sangat erat kaitannya pada perjuangan hak asasi manusia. Kita tahu ketika terjadi diskriminasi dalam pengambilan keputusan, maka ada hak gitu ya, hak atas terlibat dalam pengambilan keputusan itu yang kemudian dilanggar. Nah, itu yang kemudian kan perlu dilihat gitu ya, karena ketika kita membaca atau menganalisa ketidakadilan gender itu, dia harusnya dikaitkan pada hak apa yang kemudian telah diabaikan atau dilanggar. Karena menggunakan konstruksi-konstruksi sosial untuk melanggengkan ketidakadilan tersebut. Ada kayak ini. Teman-teman bisa berbagi dari pengalaman individu juga boleh, ataupun kemudian ketika melihat kondisi tersebut dalam kerja-kerjanya kita dan sebagainya, mungkin teman-teman juga bisa berbagi. Atau mungkin ada yang masih nanya nih, dalam konteks ketidakadilan global itu seperti apa, atau ada yang mau memberikan contoh untuk kemudian kita lebih memahami ya ketidakadilan yang di berbagai ranah tersebut, begitu. Silakan dan ada yang ingin sharing-sharing terkait pengalaman yang pernah dilakukan. Ini dari Kak Novianti, TKL. Silakan Kak, boleh open mic-nya mungkin. Oke. Baik, terima kasih Kak Fahira. Selamat pagi Mbak Dewi ya. Iya, Mbak Novi. Oke, terima kasih atas penjelasannya terkait materi tentang GETSI tadi. Saya jadi memahami gitu ya, maksudnya tadi sepertinya saya salah persepsi, misalnya melahirkan, menyusui, ternyata kalau sex construction-nya itu misalnya tadi yang membedakan adalah punya sperma, punya kelenjar susu mamae itu, ternyata bukan sepertinya, dan memang saya salah sepertinya ya. Jadi terima kasih banyak penjelasannya, jadi tercerahkan gitu ya. Saya sangat mengapresiasi sekali gitu ilmu-ilmu dan pengetahuan dari Mbak Puspa Dewi gitu. Sebenarnya terkait dengan GETSI ini, kalau di lingkungan kerja gitu ya, kalau di LTKL itu mereka benar-benar sangat mentoleransi, terus mengapresiasi dan benar-benar kalau gitu kan ya, maksudnya sangat minim. Nah, itu yang menjadi semulti banyak pihak, baik dari pemerintahan, terus terus dari mitra pembangunan gitu. Nah, kalau mitra pembangunan oke, mereka lebih banyaknya berinteraksi kayak semacam lebih terbuka aja gitu. Nah, salah satu tantangan gitu ya yang saya hadapi itu biasanya di lingkungan pemerintahan gitu. Kayak karena saya perempuan, terus saya juga sekarang kalau pakaiannya tuh cukup agak beda gitu ya sama orang, karena saya pakai cadar gitu ya Mbak ya. Jadi orang-orang tuh kalau sudah masuk ke kayak diliatin dari atas sampai bawah gini, hitam-hitam lagi gitu ya, apa gitu ya. Tapi lama-lama karena seiring berjalannya waktu, mereka jadi kayak, oh ternyata setelah itu berubah aja sih persepsi mereka terhadap saya. Mungkin itu sih yang saya alami terkait dengan GETSI ini. Terima kasih Mbak Puspa dan Mbak Fahira.
Makasih Mbak Novi pengalamannya ya, berbagi pengalaman. Artinya kan dari yang tadi disampaikan dengan Mbak Novi ya, di masyarakat kita saja yang tadi dari cara pikirnya aja udah diskriminasi gitu ya. Jadi ketika dia melirik itu kan itu apa ya, menggambarkan bagaimana cara pikirnya ketika melihat ada sesuatu yang berbeda. Yang ada sesuatu berbeda, pertanyaannya apakah kemudian dia membedakan ya perlakuannya, tindakannya dia atas perbedaan tersebut. Nah, itu yang kemudian kan akan kita ngelihatnya dalam konteks ketidakadilan seperti itu. Ada lagi, jadi Mbak sebenarnya bukan kita di sini sama-sama ya, makanya kenapa kita memahami apa membangun pemahaman bersama dan bisa menguatkan perspektif kita gitu ya di dalam melihat ketidakadilan gender ini. Jadi GETSI ini adalah salah satu. Jadi maksud saya begini, biar kita kemudian tidak ketukar gitu ya berbicara soal GETSI Mbak, gitu ya. Jadi kalau GETSI ini dia sebagai sebuah kerangka pendekatan untuk bagaimana bisa mengatasi ketidakadilan, gitu ya. Nah, jadi yang sedang kita bahas awal ini kan kita mau mengenali dulu soal ketidakadilannya. Ketidakadilan yang itu erat kaitannya dibentuk dengan sosial, yang dia akan menyasar ya ataupun ditekankan kepada salah satu pihak, apakah perempuan atau laki-laki. Sebenarnya ketika kita berbicara gender itu kan nggak hanya perempuan ya, laki-laki ya juga dia dibentuk dengan sosial. Ketika misalnya laki-laki dibentuk sosial dia sebagai kepala keluarga yang kerjanya itu di luar, ketika dia melakukan kerja-kerja domestik itu kan dia dipandang rendah. Pasti banyak kemudian tetangga ataupun yang lainnya melihat, ih mau kali lah suaminya itu nyuci baju, jaga anak gitu ya. Ngapain itu kan sebenarnya kerjanya perempuan, ngapain dia kerja-kerja begitu. Jadi kerja mencuci, menjaga anak itu ya, itu dianggap adalah kerja-kerja yang rendah. Ya, segala sesuatu yang kemudian dilekatkan pada perempuan itu dipandangnya rendah, makanya kenapa ya perempuan itu dilihat sebagai kelompok yang subordinat. Karena dari awal itu cara pandangnya adalah kita itu diletakkan kelas nomor 2 gitu. Yang kita lakukan adalah sesuatu yang kemudian tidak memiliki nilai ekonomi ataupun produktif. Nah, hal-hal itu yang kemudian perlu menjadi karena kan begini ya, kalau kita kaitkan kenapa kemudian ini perlu untuk kita integrasikan pada kerja-kerjanya kita. Kalau kemudian yang dialami dengan Mbak Novi misalnya ya, orang mendiskriminasikan karena pilihan ya atas kepercayaan ataupun agama yang Mbak Novi yakini gitu ya. Itu kan kemudian menghambat untuk kita melakukan kerja-kerja advokasi, komunikasi gitu. Karena dari awal dia sudah mendiskriminasi. Makanya kenapa ketidakadilan gender itu ya dia tidak boleh dipisahkan dalam analisis kita, dalam kajian kita ya, dalam pendekatannya kita ketika kita melakukan kerja-kerja kerja-kerja advokasi ataupun pemberdayaan yang lainnya gitu. Nah, jadi itu yang kenapa kemudian ya kita pun juga harus menyadari bahwa wah ini kayaknya sedang mengalami diskriminasi atau kemudian disubordinatkan dan sebagainya. Untuk kita pun kemudian bisa melakukan sesuatu. Ada lagi yang lain? Jadi jangan dilihatnya ini salah pandangan ya Mbak ya. Ini disinilah fungsi kita sebenarnya, salah satu tujuannya kita untuk memperkuat pemahamannya kita. Memang banyak yang masih melihat yang menyusui itu adalah kaitan dengan seks. Padahal kalau kita mau melihat ya seks itu konstruksi biologis ya bentuk gitu ya, bentuk yang ada gitu ya. Sementara melahirkan itu kan menggunakan fungsinya, fungsi yang ada di dalam biologis kita, fungsi biologis kita. Nah, bicara soal fungsi itu bicara soal hak, ya, bicara soal pilihan, bicara soal hak karena itu tubuh kita gitu ya. Bagaimana kita memfungsikan tubuh kita itu kan tergantung kita, itu hak kita. Makanya kenapa kemudian bicara soal menyusui, bicara soal melahirkan, ya itu kaitan dengan hak dia menggunakan ya fungsi biologisnya, begitu.
Jadi itu yang maksudnya selama ini kan memang banyaknya melihat begitu karena lagi-lagi ya bicara menyusui, melahirkan itu kan dia diidentikan memang dengan perempuan, gitu ya kan? Jadi ketika itu tidak dilakukan dengan perempuan ataupun tidak difungsikan, maka pertanyaan tadi tuh kan pertanyaannya gini ya, yang tadi disampaikan apa sih yang sering kali didengar gitu ya sebagai perempuan, jangan telat menikah. Coba apa argumentasinya? Kenapa kemudian kita sering ditanyakan jangan telat menikah? Ada yang mau berbagi? Atau yang tadi menulis gitu ya? Yang menulis yang sering mendengar. Mbak Dina mau menyampaikan sesuatu? Tadi saya mau nanya sih Mbak, Oh mau nanya, boleh juga. Ah, tapi ini mau nanggepin yang tadi jangan telat menikah itu nggak sih? Atau Boleh dua-dua. Boleh ditanggapi dulu, nanti boleh bertanya. Kalau ada yang mau ditanyakan. jangan telat menikah apa tadi ya? Apa tadi kata-katanya? Iya kan Takut salah persepsi. kita sering mendengar ya. Apa yang perempuan kan sering mendengar. Jangan telat menikah. Nah Mm-mm. menurut teman-teman, kenapa ataupun apa alasannya jangan telat menikah itu sering ditujukan kepada perempuan? Oh, mungkin kalau di sosial kita melihatnya bahwa beban ganda tadi orang awam itu menaruh semua beban ganda itu kepada seorang perempuan. Jadi ketika dia didefinisikan terlambat menikah, karena definisi orang kan berbeda-beda ya tentang terlambat ini. Ketika dia Ya. didefinisikan terlambat menikah, kemudian dia terlambat punya anak misalnya, maka ketika melakukan beban ganda tadi itu ada effort yang lebih. Mungkin sosial melihatnya seperti itu ya. Jadi tanggapannya seperti itu. Selain ada adat yang memang mengharuskan atau meminta mereka untuk kayak tabu ketika perempuan itu menikah di usia yang didefinisikan terlambat tadi gitu loh. Ada macam sudut pandang yang kita bisa define sih kalau kita melihat kenapa perempuan tidak boleh menikah. Tapi ya menurut saya ilmu yang saya tahu baru dua itu sih Mbak Dewi. Oke. Ya, perempuan itu sering dilekatkan kalau dia tidak apa namanya, kalau dia telat menikah itu pasti dikaitkan dengan fungsi biologisnya, ya kan? Jangan telat menikah, nanti nggak bisa punya anak, ya kan? Keseringannya begitu. Nah, artinya kita bisa melihat bagaimana kemudian fungsi tubuh perempuan pun itu dikontrolnya dengan sosial, ya. Nah, ini yang kita juga perlu hati-hati ketika kita kemudian melihat ini. Karena ya ketika kita berbicara soal hak seseorang ya untuk menggunakan fungsi tubuhnya maka harusnya tidak argumentasinya itu tidak kemudian menyasar pada tubuh ataupun biologisnya perempuan. Nah, itu yang kalau kawan-kawan ngelihat kenapa ya kok perempuan itu sering disuruh-suruh cepat menikah ya? Oh, ternyata ada kaitannya karena mereka ingin mengontrol fungsi biologisnya perempuan. Berarti nggak bisa melahirkan lagi, ya kan? Rahimnya nggak bisa berfungsi atau apa. Jadi kenapa memilih tidak menikah? Ada perempuan yang memilih tidak melahirkan, ada perempuan yang tidak memilih menyusui gitu ya, dengan berbagai argumentasinya apakah karena ada masalah kesehatan atau memang ada pilihannya dia gitu ya. Itu yang kemudian harus dipahami bahwa itu adalah hak dia untuk menentukan fungsi terhadap biologisnya itu akan difungsikan seperti apa. Begitu ya. Mudah-mudahan sih kita di sini sudah selesai lah ya dengan pertanyaan begitu ya. Oke. Nah, tadi mau menanyakan apa ya, Mbak? Kak tadi mau nanya apa? Gini, saya mau bertanya tentang yang tadi akses partisipasi dan kontrol manfaat. Itu bisa balik ke slide tadi nggak ya? Ya, ini. Nah, kalau kita mau melihat keempat indikator dari akses partisipasi manfaat dan kontrol ini apakah kita bisa, misalnya nih Mbak Dewi, kita cuma ngambil akses dan partisipasi saja tanpa melihat manfaat dan kontrolnya. Tapi atau apakah ketika kita melakukan analisis ini itu harus semua kita kita apa kita analyze gitu aksesnya, karena tadi kan penjelasan Mbak Dewi tuh kayak misalnya akses, saya kan juga baru nih belajar tentang memahami bagaimana APKM ini, cuman
kadang jadi pertanyaan saya tuh sejauh mana akses, sejauh mana partisipasi, dan sejauh mana manfaat juga kontrol. Nah, tadi Mbak Dewi menjelaskan bahwa misalnya nih, dia punya akses terhadap kepemilikan lahan. Tapi kemudian apakah dia juga punya kontrol? Jadi apakah memang ketika kita menganalisis harus semua APKM gitu, partisipasinya juga, kontrol manfaat juga, ataukah kita bisa saja itu hanya melihat akses dan partisipasinya saja misalnya, atau kalau misalnya mau dipasangkan itu ternyata akses mungkin pasangannya dengan kontrol supaya kita bisa lihat powernya perempuan itu ada di mana di dalam satu kegiatan atau proyek atau apa. Gimana Mbak Dewi? Ya. Kalau saya melihatnya semuanya itu harus ada. Walaupun kemudian ada kondisi. Misalnya kayak yang tadi contohnya ya. Contohnya, oh dia sudah sampai masuk ke akses, tapi ternyata dia belum mengontrol ataupun merasakan manfaatnya. Ya, ataupun dia belum berpartisipasi terlibat untuk menentukan. Ya, itu seperti apa. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara soal keadilan, harusnya keempat ini ada. Ya, keempat ini kemudian harus dianalisa dan dilihat. Kalau kemudian misalnya nih kita ngelihat, oh dia punya aksesnya, dia punya kontrolnya, tapi kok manfaatnya nggak ada ya gitu. Nah, artinya kan kita perlu akan mengembangkan bagaimana dia bisa menikmati manfaatnya juga. Nah, kepentingan untuk menganalisa setiap ini untuk kita kemudian melihat apa yang kemudian harus kita perkuat ataupun kita perbaiki dalam kerja-kerjanya kita gitu ya. Misalnya kalau dilihat, oh dia punya aksesnya, dia terlibat tapi kok dia nggak punya kontrolnya ya gitu. Atau dia contohnya begini, contohnya dia memperjuangkan tanah gitu ya. Nah, tanah ini kan masih identiknya adalah asetnya laki-laki gitu ya kan. Nah, ketika kemudian dia ikut berjuang, oke tanahnya dapat, ya tanahnya dapat. Terus kemudian tanahnya siapa yang kemudian menentukan untuk itu dikelola dan sebagainya? Oh ternyata si perempuan nggak ada lagi, ya nggak diikutsertakan lagi kan artinya kemudian ada penguatan yang perlu kita sampaikan, ada yang perlu kita lakukan untuk bagaimana tidak berhenti pada akses, tidak berhenti pada tanahnya kita dapat, tapi bagaimana kita juga ikut menentukan tanahnya akan dikelola seperti apa sehingga perempuan juga bisa menikmati ya dari tanah yang berhasil dia perjuangkan. Nah, jadi kalau ditanya tadi ini boleh milih-milih nggak ya gitu ya? Kalau saya sih di dalam proses analisis semuanya dilihat. Nah, tinggal nanti strategi untuk mengatasi hal tersebut. Yang kemudian oke, kita masuk pada jalur mana dulu ya gitu ya. Aspek apa dulu ya yang perlu diperkuat. Tapi harusnya rangkai ini adalah dia satu kesatuan yang dia harus dibacanya tidak terpisah. Karena misalnya gini, bagaimana akses orang terhadap ekonominya itu kan diharapkan dia bisa mendapatkan manfaatnya. Kalau kemudian dia bisa akses tapi nggak punya manfaatnya, ngapain? Sama kayak misalnya kita punya apa sih namanya? Kalau tadi yang tanah misalnya ya, atau sumber ekonomi yang lain gitu ya, yang kemudian perempuan nggak mendapatkan manfaatnya. Atau misalnya kita melihat bahwa contohnya itu misalnya transportasi publik, kita bisa mengakses itu, tapi dia tidak bermanfaat baik gitu, misal terutama pada kelompok-kelompok disabilitas, karena ya mereka bisa akses tapi kemudian itu pun juga nggak accessible gitu ya, nggak accessible, nggak mengontrolnya, dan ketika dibangun itu mereka juga tidak ditanyakan, tidak dilibatkan, makanya kenapa dia kemudian harus dibacanya satu kesatuan. Jadi begitu Mbak Kak Tati. Membingungkan atau gimana? Enggak sih, enggak bingung. Cuman kalau maaf ya banyak nanya nih, takut salah soalnya. Kalau di beberapa kalau ngomongin apa, saya sih beberapa artikel ya. Artikel itu punya alat analisis untuk APKM. Tapi nah itu tadi saya hanya menemukan dia hanya menganalisis akses dan partisipasinya saja tanpa kontrol dan manfaatnya. Dan mereka katakan memang di situ tidak bisa hanya menggunakan akses partisipasi saja atau kontrol manfaat saja gitu. Jadi harus
ketika analisis itu hanya menganalisis akses dan partisipasi, kemudian ada supported analisis lain yang kemudian harus juga ada untuk mendukung hasil tadi, yaitu manfaat dan kontrol gitu. Nah, ini berkaitan dengan ketika kita mau melihat apa ya, suatu proyek atau suatu kegiatan yang dia gender neutral. Maksudnya gender neutral itu gimana ya? Bisa bukan gender neutral juga ya? Apa kita tidak pernah menghususkan satu kegiatan itu hanya untuk perempuan saja, tapi both. Jadi perempuan dan laki-laki itu bisa mengakses gitu. Jadi ketika di akhir proyek, misalnya kita mau melihat dengan business as usual activities gitu ya, maksudnya yang biasa kita tidak ada intervensi untuk gender segala macam, sejauh mana itu bisa nggak Mbak Dewi kasih contoh satu kasus aja, misalnya ketika perempuan apa misalnya akses tanah deh, hutan misalnya, hutan desa gitu, kita melihat akses itu seperti apa, partisipasi apa, kontrol dan manfaat gimana. Nah, kadang kalau misalnya agak ada temuan yang saya bisa pernah ketemu tuh kalau dia punya akses, dia berpartisipasi, ini yang sering terjadi di daerah dampingan kami ya. Dia punya akses, dia punya partisipasi, manfaat dapat sedikit karena apa? Masih kontrolnya dari laki-laki gitu. Apakah maksud saya gini, how to define gitu ketika ada kondisi seperti itu gitu, Mbak. Di satu kasus aja deh, Mbak. Makasih Mbak Dewi. Makasih juga. Jadi bisa kita melihatnya satu dalam konteks misalnya pengambilan keputusan. Contohnya ya, dia punya akses nggak untuk rapat, ya kan? Kalau aksesnya nggak ada, apalagi partisipasi. Oke, aksesnya ada. Apakah kemudian dia terlibat penuh, misalnya di dalam proses partisipasi tersebut, ya kan? Misalnya, nah ini tadi ada pengambilan keputusan. Jadi misalnya, oke, dia diberi ruang, dia diundang. Akses ini kan kaitan kayak misalnya diundang gitu ya, jalannya gitu kan, kesempatan untuk dia bisa nyampe ke sana. Nah, pada ketika dia hadir misalnya udah diberikan akses untuk mengambil keputusan, dia hadir, ya, dia hadir, artinya dia terlibat kan, dia terlibat, tetapi kontrolnya itu masih di laki-lakinya. Dia nggak punya kontrol untuk bagaimana kemudian bahwa situasinya perempuan ya itu adalah hal yang sangat penting. Misalnya nih dia mau mengusulkan untuk ada penyediaan air misalnya ya, tapi yang laki-lakinya maunya nggak usah lah air, buat jalan aja karena di situ lebih banyak yang itu kerjanya laki-laki gitu ya dan sebagainya. Artinya kontrolnya nggak ada, apalagi kemudian kaitan dengan manfaat. Ya misalnya si perempuan ngelihatnya ya jalannya itu manfaatnya banyak yang digunakan para laki-laki misalnya, ya kan? Ataupun jalannya baik-baik aja, yang kita butuhkan sekarang itu air karena krisis air misalnya di sana di desa tersebut itu sulit air dan sebagainya, sehingga dia melihat bahwa pengambilan keputusan tersebut hasilnya itu tidak memberikan manfaat kepada dia dalam menjawab situasi perempuannya. Nah, itu bisa dilihat pada contoh yang lain. Kalau dari contoh itu jelas nggak teman-teman untuk membedakannya? Atau bisa juga kita ngambil contoh yang lain ya. Misalnya contohnya tadi apa, hutan desa ya? Iya, hutan. Ya, misalnya hutan desa. Pertanyaannya, apakah perempuan, kan pertanyaan gini ya, perempuan atau bahkan kelompok marginal lainnya. Ini kan kelompok marginal ini kan juga ada lapisannya gitu ya. Nah, kenapa kemudian kita ngelihat perempuan? Karena misalnya di kelompok marginal petani pun ada relasi kuasa yang membuat si perempuannya lebih lebih marginal lagi gitu ya. Nah, misalnya kita ngelihat apakah kemudian ya perempuan itu punya akses nggak terhadap hutan desa tersebut? Apakah ketika itu ditentukan sebagai hutan desa ya itu melibatkan perempuan atau tidak ada prosesnya. Nah, setelah hutan desa itu ada ya, si perempuan ada, pertanyaannya apakah kemudian perempuan juga diajak
secara penuh untuk menentukan tanah itu, hutan desa itu mau dijadikan apa. Apakah kemudian mau dijadikan ada lahannya si perempuan, produksinya si perempuan gitu ya, ataupun kebun-kebun yang itu bisa dimanfaatkan oleh perempuan ya, atau ada area yang itu kemudian memang diperuntukkan buat perempuan, atau kemudian setelah hutan desa itu ada, ya udah si perempuannya balik lagi dia ke ke dapurnya, atau dia kemudian ya tidak menggunakan hutan desa tersebut gitu ya, karena dia bilang ya gimana, karena di dalam situ mereka maunya tanamnya pohon-pohon kayu semua, kan kami nggak bisa mengelolanya, perempuan nggak bisa mengelolanya, artinya kontrolnya nggak ada, apalagi bicara manfaat gitu. Manfaatnya terutama bagi perempuan, ketika kita bicara pada manfaat, maka kita bisa melihatnya pada berbagai aspek. Terutama apakah dia mengatasi kesenjangan, apakah manfaatnya itu menguatkan perempuan, memberdayakan, apakah manfaatnya itu juga memberikan perbaikan terhadap kehidupan perempuan maupun mengatasi ketimpangan. Jadi manfaat itu juga perlu dibacanya dia bisa ya mengatasi ketimpangan ataupun ketidakadilan yang selama ini banyak dialami oleh perempuan. Kalau dia tidak bermanfaat dengan itu, ya artinya kan sama aja, perempuan masih terbelenggu ataupun dia masih kemudian masuk pada kontrol ya, konstruksi sosial terhadap kehidupan perempuan. Yang itu juga kadang bisa menghambat perempuan untuk dia bisa mengekspresikan dirinya ataupun untuk terlibat dalam berbagai hal seperti itu. Begitu sih Mbak Kak Tati. Membingungkan atau sedikit ada pencerahan? Ada pencerahan sih, cuma kadang kita kayaknya harus learning by doing. Kita tahu oh kasusnya begini gitu. Tapi sejauh ini kalau batasannya begitu ya ngerti saya. Gitu sih. Ya. Jadi memang ketika kita memahami soal ketidakadilan gender atau kita bicara Gen Z, ini kan adalah proses. Yang tadi disampaikan memang learning by doing. Kita pun sampai dengan tahapan ini, saya aja juga sambil gitu ya, terus mendiskusikan gitu ya. Karena sebenarnya kalau dulu tuh saya banyak bicaranya dalam konteks feminis. Ya, saya mempelajari ini Gen Z ini apa ya? Oh sebenarnya sih nggak berbeda gitu, karena perjuangannya adalah sama gitu. Nah, tinggal memang kita memperkuat ini kaitannya apa ya gitu. Ini situasinya seperti apa, maka memang terus menganalisa dan melihat nih seperti apa untuk mengatasi ketidakadilan, untuk mengatasi ketimpangan itu. Jadi nanti kita bisa berbagi pengalaman juga ya, atau nanti di sesi berikutnya kita bisa mengelaborasi lebih dalam. Teman-teman, ini kan kita mau breakout ya untuk memperdalam tadi soal soal analisis ketidakadilan gendernya. Apakah ini kan karena kita punya berapa nih peserta yang datang, berapa orang ya? Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Nah mungkin apakah kawan-kawan bisa mendiskusikan dahulu ya, misalnya bentuk-bentuk ketidakadilan yang tadi. Yang itu dia terjadi di ranah ini. Misalnya di keluarga, diskriminasi yang terjadi apa? Ya, ketidakadilan yang terjadi apa aja bentukannya? Komunitas itu apa? Negara itu apa? Bahkan di tingkat global. Komunitas atau di tempat kerja ya, atau di tempat yang lainnya. Mungkin kawan-kawan boleh berdiskusi dulu 10 menit. Kakak Faira bisa mendampingi juga. Oke, jadi gimana kawan-kawan? Aku buat 2 room ya teman-teman. Jadi ada yang 3, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang di room itu. Oke, langsung mulai. Boleh teman-teman bisa merefleksikan juga dari kerjanya kawan-kawan. Jadi ini sekaligus sebenarnya kita untuk melihat ya, membangun, memperkuat analisis kita ya terhadap ketidakadilan gender ini di kerja-kerjanya kita. Oke, aku mulai ya teman-teman. Boleh usul kita mungkin break dulu kali kawan-kawan sebelum memulai. Roomnya bisa dibagi terus,
Tapi mungkin nanti kita bisa memulainya 5 menit lagi biar teman-teman bisa mendalami sedikit. Boleh? Atau mau langsung? Tadi itu ada Kak Artati yang raise hand, Mbak Dewi. Oh, mana ini udah turun. Kak tadi mau menyampaikan sesuatu? Iya, Mbak Dewi, Mbak Faira, saya sedikit mau berbagi pengalaman sih, kayak bagaimana gender di mata masyarakat gitu. Ya, pada umumnya kalau saya melihat ini tidak hanya bicara di tataran keluarga, di tempat kerja, bahkan di ranah pemerintah pun ini meletakkan kata gender ini hanya melihat perempuannya begitu. Gender itu perempuan, itu dulu yang dipahami, sehingga untuk kita menjelaskan sebenarnya ini tuh agak sulit gitu, karena di tataran birokrasi pun ini pemahaman tentang gender ini belum tuntas kalau menurut saya. Nah, dalam ruang-ruang pengambilan keputusan baik di ranah keluarga maupun di tempat kerja, perempuan ini kadang menjadi apa ya? Kalau saya melihatnya dianggap sebagai pelengkap gitu. Kau ikut saja begitu, kau perempuan. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika dalam pengambilan keputusan kita pun terbatas, gitu. Perempuan pun terbatas. Nah, untuk menentukan, misalnya saya ambil contoh salah satunya itu dalam penyusunan rencana kerja di desa misalnya, nah, yang mana didominasi oleh kaum bapak-bapak, gitu. Yang mana dalam penyusunan rencana kerja itu terfokus pada kegiatan-kegiatan infrastruktur. Nah, misalnya salah satunya tadi itu jalan, misalnya ini jalan ke kebun ini harus diprioritaskan gitu. Sementara ketersediaan air bersih misalnya di desa itu juga belum ada. Nah, di sini bukan hanya di lingkungan masyarakat awam, bahkan di tataran pemerintah pun ini persoalan ini pun belum tuntas, sehingga ini tidak sampai saat ini masih agak sulit. Tuh. Nah, saya hanya mau bilang begini, kedepannya teman-teman yang bergerak di sini, kita semua, gitu, untuk peningkatan kapasitas ini tidak hanya di lingkungan masyarakat awam, tetapi penting juga dilakukan di tataran birokrasi, karena ini akan berkaitan dengan penentuan kebijakan gitu. Bicara soal regulasi, bagaimana ketika kita perempuan tidak terlibat di dalamnya, bagaimana kita bisa menyuarakan apa yang menjadi menjadi kebutuhan kita yang sebenarnya. Dampak yang dialami oleh perempuan itu sangat berlapis gitu. Persoalan air bersih saja, ketersediaan air bersih ini akan berdampak luas. Bukan hanya bicara soal perempuan, tetapi ada anak, ada keluarga lain. Bahkan misalnya di dalam keluarga itu, ketika air bersih ini tidak tersedia di dalam satu rumah, misalnya di dalam rumah itu ada kaum disabilitas, gitu, ada kaum marginal lainnya, ada lansia, gitu. Nah, sementara pemahaman di tataran yang saya maksud tadi, di tataran birokrasi, melihat gender ini hanya sebatas perempuan, gitu, tidak melihat kaum rentan lainnya. Nah, bicara soal akses dan kontrol misalnya, oke. Untuk mengakses kita ambil salah satu contoh tadi, sumber daya alam ya, sumber daya alam tentang kepemilikan alas hak yang kita kenal dengan sertifikat itu. Oke, perempuan bisa punya nama di sertifikat. Untuk menentukan apa yang mau ditanam, ini terkadang kan ditentukan oleh
kaum laki-laki, ya sudah, kalian perempuan ikut saja, nanti toh hasilnya itu ke kalian juga, gitu. Nah, jadi apa ya, isi pikiran perempuan itu masih dianggap tidak penting. Padahal ini dampaknya ketika isi pikiran perempuan tidak dikeluarkan, tidak diungkapkan, bahkan tidak direalisasikan, dampaknya kemana-mana, gitu. Bukan hanya bicara soal perempuan. Itu sih menurut saya, Mbak Dewi, Mbak Faira, dan kawan-kawan lainnya. Memang tugas kita, ini menjadi tugas kita bersama, bicara soal gender ini memang yang sudah bertahun-tahun, bahkan Mbak Dewi pun yang sudah puluhan tahun bicara soal ini bukan pekerjaan ringan, gitu. Untuk memberikan pemahaman, bahkan sesama perempuan pun itu meletakkan dirinya, ya, mengakui dirinya, ini hak saya, ini hak saya atas tubuh saya, atas pikiran saya harus kontrol. Itu tidak disadari juga, itu bisa dikontrol oleh pihak lain, gitu. Jadi ini PR besar sih, Mbak Dewi, buat teman-teman lain. Kira-kira langkah apa Nah, yang akan kita lakukan ke depan, gitu. nah, Sementara bicara soal negara ini bicara betul. Nah, Kak Tati harus ngikutin sampai keberlangsungan hidup, tanggal gitu. 12. Terima kasih. Makasih Kak Tati. Kak Tati mesti ngikut sampai dengan tanggal 13, tanggal 12 kalau begitu. Karena nanti baru kita akan melihat langkah seperti apa. Nah, sesi kali ini kan sebenarnya kita mau memperdalam pemahaman dan analisis kita gitu ya. Nah, makanya kenapa menurut saya kita setelah ini kita exercise dulu untuk melihat apakah kita analisa kita dengan melihat bentuk ketidakadilan ini itu sudah cukup kuat sebenarnya ketika kita akan melakukan gitu analisa ataupun melihat di konteks keluarga kah atau kemudian di konteks kerjanya kita bahkan sampai dengan tingkatan global. Mungkin kita bisa berdiskusi dulu 10 menit. Oke, baik. Ya. Mbak Dewi, mungkin sebelum kita breakout room, aku minta tolong teman-teman dulu dinyalakan kameranya ya. Sebagai dokumentasi kami, silakan teman-teman dibantu nyalakan kameranya terlebih dahulu. Kak Hana, Kak Novi, Kak Artati, boleh dibantu nyalakan kameranya? Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi dengan gaya andalan teman-teman, silakan. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Aku mulai ya. Kamaya, Kak Hana, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Untuk yang didiskusikan ini mengenai yang di room chat ya, untuk ketidakadilan. Iya, benar yang sudah aku kirimkan di chat box. Bentuk-bentuknya dari ketidakadilan keluarga, komunitas, negara, dan global. Eh, kalau biasanya kalau dari opini saya, biasanya untuk bentuk-bentuk ketidakadilan di dalam keluarga itu seperti yang udah dibahas tadi. Eh, biasanya kita dianggapnya karena perempuan biasanya ngikut aja ataupun nurut sama kepala keluarga yang which is itu laki-laki. Lalu di komunitas biasanya yang sering saya dapati kalau di komunitas adalah kita hanya ditanyakan opini tapi jarang dipertimbangkan opini yang disampaikan oleh kaum perempuan. Biasanya tetap mengambil opini dari pihak laki-laki. Seperti Jarang itu. didengar. Jarang didengar. Mungkin dari Kamaya, ketidakadilan menurut negara dan global seperti apa?
Halo, halo. Halo, Kak. Maaf banget tadi aku lagi nyetir terus ini baru nyampe. Oh iya, nggak apa-apa, Kak. Semoga masih keburu diskusinya. Kak Hana, salam kenal. Kak, boleh diulang lagi nggak, Kak? Tadi yang Jadi, barusan Kak Hana sampaikan. di sini kan diminta diskusi mengenai bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi di setiap ranah. Tadi Kak Mhm. Hana menyampaikan dari ranah keluarga dan komunitas, yang mana kalau dari ranah keluarga itu ya, perempuan harus nurut kepada laki-laki, jadi anak kepala Hmm. keluarganya. Nah, sedangkan kalau dari komunitas ini, opini perempuan itu jarang didengar, dan pasti yang dipakai opini laki-laki. Nah, kalau menurut Kamaya nih, gimana ketidakadilan setiap ranah? Hmm, iya, misalnya kalau di tingkat komunitas, misalnya lagi pada ngumpul, itu kayak auto aja yang perempuan yang masak, misalnya. Yang laki-laki duduk-duduk ngopi, terus diskusi. Umumnya seperti itu. Eh, ah, tapi faktornya bisa juga sebenarnya nggak tahu itu kayak auto ya di beberapa komunitas masyarakat. Ada yang ada yang secara sadar langsung mengambil peran di dapur, mempersiapkan konsumsi gitu. Para perempuannya walaupun tidak disuruh sebenarnya. Itu mungkin bentuk dari wujud dari mental model yang udah kebentuk ya bahwa dalam pertemuan perempuan persiapkan penganan sajiannya itu dari perempuannya gitu. Tapi kalau di Kalimantan sebagian juga ada sebagian kecil ada komunitas yang para bapaknya juga gotong royong untuk nyiapin di dapur mencari apa misalnya kayak daging mencari buruannya dan kemudian membuat api kan biasanya masakan dalam jumlah besar memasak ngaduk dalam wajan yang besar gitu. Itu beberapa komunitas ada yang bisa menyeimbangkan gitu. Tapi kalau secara umum memang dominan pemegang peran dapurnya itu perempuan kalau dalam pertemuan komunitas. Bener nggak ya, Kak Hana, Kak Fahira? Ya, setuju sih Kak. Karena Mm-mm. kayak udah jadi kebiasaan karena dari kecil juga biasanya kalau perempuan disuruh bantu-bantu untuk di dapur dan ataupun pekerjaan tentang rumah tangga kalau jadi ke bawah sampai di komunitas dan lain-lain Hmm. tuh. Iya, dan dianggap lazim. Ya, dianggap lazim. Tidak 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 nampak seperti ketidakadilan kalau di tatanan masyarakat. Mm-mm. Ya, sepakat Kak. Itu nanti bisa disampaikan ya ke Mbak Dewi. Iya. Nah, untuk dari segi negara ini ketidakadilan, berarti masih Hmm. tetap kurang di negara dan global, ya Kak Hana dan Kak Maya. Mhm. Mungkin kalau di negara kita di Indonesia khususnya biasanya kita dipandang lebih tidak bisa sekuat laki-laki dalam pekerjaan, kayak kita banyak di kotak-kotakan dalam pekerjaan, dan juga mungkin dari segi pendapatan atau gaji, biasanya kita dipandang tidak terlalu membutuhkan gaji yang terlalu tinggi gitu. Biasanya laki-laki yang akan diutamakan seperti itu. Ataupun kalau di ranah global, mungkin kalau di ranah global mungkin mirip-mirip dengan ranah negara, cuma mungkin lebih eh, ketidakadilannya mungkin di suara suara kita kurang didengar kalau perempuan dan juga masih banyak eh, memandang sebelah mata untuk kepentingan-kepentingan perempuan seperti itu. Iya. Em, Bisa juga dari kalau di dunia kerja misalnya eh, di masa aku kecil dulu waktu SD aku tuh sering dengar kalau kakakku tiap bulan tuh ada cuti haid misalnya. Tapi di Ya, masa sekarang pas aku udah kerja entah makin sedikit atau nggak ada apa gimana aku tuh jarang dengar diperbolehkan lebih dulu dikasih ruang lebih dulu sebelum diminta gitu. Jadi ada cuti haid misalnya hari pertama kedua tuh perempuan memang sudah dimaklumi
disediakan porsinya untuk mengambil cuti itu. Lalu termasuk cuti melahirkan juga. eh, apa apakah porsinya sudah cukup sesuai yang dibutuhkan oleh perempuan untuk mengasihi dan bersama anaknya. Aku belum terlalu ngerti sudah cukup adil atau tidak itu, tapi diekspektasikan hanya 3 bulan. Itu pun semua biasanya tuh baik sebelum sampai setelah melahirkan gitu. Habis Iya, itu bekerja aktif lagi dengan tidak semua kantor menyediakan, misalnya ada ruang uh, Buat aku nggak tahu. Idealnya kan kayak ada ruang istirahat lah untuk uh, kamu. yang membutuhkan seperti itu misalnya case-nya. Atau ya dari keadilan sejak dalam pikiran pun sesama pekerja misalnya ekspektasinya udah mesti bisa bekerja aktif dan memandang uh, tidak perlu ada special treatment bagi yang baru selesai cuti melahirkan misalnya. Itu. Jadi iya, ranahnya bisa dari kebijakan, bisa dari uh, cara pikir dari dalam pikiran sendiri terhadap rekan-rekan baik sesama perempuan atau dari laki-laki ke perempuan. iya, setuju. Bahkan sesama perempuan aja kadang kayak merasa kalau kan ada yang haidnya sakit atau ada yang benar-benar Enggak. Mm-mm. kram kan. Cuma kadang Ya. ada yang menyepelekan masa gitu aja sakit gitu. Itu sih. Nah, Padahal mm-mm. tubuh manusia berbeda-beda. Iya. Apalagi ya di ranah global itu eh 2 menit lagi ya Kak waktunya tersisa. iya. Oke, Dari pendidikan pun termasuk juga ya. Di daerah kota mungkin udah maju, makin banyak yang menyuarakan untuk keadilan pemerataan akses mm-mm. pendidikan. Tapi kalau kita ke daerah-daerah di pelosok misalnya, eh, masih ada yang berpikir laki-laki dulu di dalam keluarganya diutamakan mendapat pendidikan. Kalau misalnya kemampuan menyekolahkannya terbatas. Yang perempuan yang penting udah bisa baca tulis, udah cukup aja gitu. Dan Hmm. juga biasanya persyaratan persyaratan itu banyak jika wanita sudah menikah itu lebih terbatas ataupun usia di atas 25 mungkin itu udah terbatas seperti itu. Oke, udah masih ada lagi nggak Kak? Kalau enggak kita balik ke sesi pertama, main Oh, sesi. dari saya sudah cukup. Iya. Boleh sambil diskusi bersama di Mm-mm. room utama. Karena minta tolong yang sampaikan ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Ya Kak. Wah, oke, di tingkat global. Ini masih diskusi ya. Nah, ini gimana? Ini kita, saya tanya dengan Fahira ini ya. Kita mau selesai sampai jam berapa, Fahira? Kita paling lama itu 30 menit, Mbak. Tadi itu room 2 kebetulan sudah selesai diskusi. Jadi ini kan room 1 ya masih diskusi. Kita mau nunggu O- room 1 aja atau bagaimana? Oke, Ini ya kayaknya sih kita mesti menunggu room 1 ya. Kita tunggu dulu room 1. Nah, tapi nanti kita lihat apakah ini teman-teman yang hari ini hadir, besok hadir kembali kan? iya mungkin jika ini dari Kak Novi hadir, Oke, sip. hadir. Iya, karena besok ada keterkaitannya juga dengan apa yang kita ngobrolin hari ini. Nah, maksudnya apakah kemudian hasil diskusinya kita sampaikan saja saat ini dan besok baru kita bahas untuk kemudian akan masuk pada sesi berikutnya. Jadi untuk besok itu memang kita akan melihat bagaimana keterkaitan melihat analisis ketidakadilan gender ini dengan analisis interseksionalitas, gitu ya. Jadi besok itu juga kita akan memperdalam bagaimana kita akan melihat apa
interseksionalitas ya sebagai upaya untuk menjawab keadilan ataupun mewujudkan untuk keadilan sosialnya. Oke. Nah, ini kayaknya sudah masuk semua, teman-teman. Saya menanyakan kepada kawan-kawan apakah mungkin kita bisa memberikan kesempatan buat kawan-kawan yang tadi di breakout untuk share aja dulu hasil diskusinya. Dan nanti hasil diskusinya bisa kita perdalam besok ya untuk membaca lagi dalam konteks yang interseksionalitas. Boleh begitu, teman-teman? Kita gas ya. Boleh Mbak Dewi. Oke, kita gas. Yuk, gas pertama. Ini gas kopling gigi 1. Ayo. Siapa yang mengawali? Silakan 1 atau 2. Siapa dulu teman-teman yang ngomongin? Room 1 atau room 2? Tadi di room 2 ada Kak Maya sama Kak Hana. Tapi sepertinya Kak Hana keluar ini. Oh iya, tadi sih sempat masuk ya Kak Hana. Atau ingin room 1 terlebih dahulu nih dari siapa ini? Oh, Kak Hana open mic. Silakan Kak. Oke, silakan. Kak Hana ada ya? Kak Hana kebetulan dia Keluar ya? Iya. Oh ya udah. Oke. Nanti kalau misalnya ada masuk bisa namain. Tadi kami agak lama baru mulai diskusinya. Aku baru selesai nyetir, terus untung masih ada beberapa menit terakhir masih sempat diskusi sama Kak Hana. Apa di kami tadi ada beberapa isu yang kepikiran ya, apa yang terjadi ketidakadilan di ranah perempuan, gender di tingkat komunitas. Yang pertama tadi salah satu bentuknya misalnya jika ada pertemuan-pertemuan dalam komunitas em, seperti sebagian besar seperti sudah auto yang perempuan menyiapkan penganan sajian gitu, yang laki-laki tinggal duduk di depan ngobrol, tinggal nunggu sajian kopi terus ya berdiskusi atau ngobrol warung kopi gitu aja. Tapi yang perempuan tuh seperti sudah dilazimkan untuk yang urus-urus di dapurnya gitu. Walaupun memang ada sebagian kecil komunitas yang laki-laki dan perempuan itu gotong royong. Misalnya di pedalaman-pedalaman masih ada yang laki-laki misalnya menyiapkan bahan bahan berburu, misalnya bahan buruannya, lalu membuat api dan mengaduk di kuali besar, tapi tetap secara apa secara umum porsi tanggung jawab terbesarnya ada di perempuan dalam menyajikan. Jadi obrolan yang tercipta pun di lingkup kecil dapur, sekitar dapur saja. Hanya pada saat tertentu perempuannya beberapa ikutan ke depan gitu. Lalu di tingkat keluarga misalnya jika ada keterbatasan akses atau biaya pendidikan, masih ada apa namanya daerah yang keluarganya itu masih mengutamakan laki-laki dulu, anggota keluarganya untuk dapat pendidikan dibandingkan yang perempuan. Em, di tingkat global, tadi aku agak lupa Kak Hana bilang gimana, tapi memang masih sedikit ditemukan perempuan yang mewakili, baik itu karena ruangnya yang kurang, belum ada cukup ruang, atau perempuan kurang didengar sehingga mungkin self esteem atau kepercayaan dirinya juga tidak mendorongnya menjadi lebih muncul ke permukaan gitu. Oh ya, yang terakhir ini di ranah pekerjaan misalnya perempuan yang mengalami siklus haid itu tidak selalu dapat kesempatan untuk mengambil cuti. Dulu waktu aku SD kayaknya kalau lagi main ke tempat kakak yang sudah kerja, dia ada momen yang cuti haid 1-2 hari pertama gitu. Dan itu diizinkan, memang wajar ada space itu di perusahaannya. Sekarang ketika aku yang jadi pekerja, entah karena
memang nggak ada atau aku jarang dengar, tapi jarang mendengar yang memang disediakan duluan gitu dari tempat kerjanya, tanpa kita yang request bahwa izin sakit ya gitu, setengah hari atau 1 hari karena sedang haid atau sedang dapat misalnya. Kalau dulu di tempat kakakku kerja uh, itu agak aneh juga waktu itu aku mendengar ya, tidak lazim, tapi setiap hari pertama haid, kalau kita bisa kasih lihat, maaf, darah haidnya di kapas, itu udah valid untuk dapat akses 1 hari izin, 1-2 hari izin gitu, bahwa dia boleh ambil itu untuk izin sakit atau izin haid, izin istirahat. Memang diberikan kesempatan itu oleh perusahaannya gitu. Di masa sekarang mungkin tidak semuanya memfasilitasi itu, bahwa perempuan memang punya perbedaan siklus bulanan yang juga butuh istirahat, termasuk di masa-masa melahirkan juga. Sudah cukupkah 3 bulan untuk total sebelum hingga setelah melahirkan gitu. Itu dulu Kak Puspa dan teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Maya ya. Kak Maya ya yang tadi ya. Ya, Iya. Betul. ya. Ada yang mau melengkapi? Mungkin Kelompok dari kelompok 1, ya. tadi ada Mbak Tati sama Mbak Novi. Oke, Mbak Novi silakan. Oke, terima kasih Kak Devan. Mungkin nanti akan ditambahin oleh Kak Tatia. Kak Tatia. Jadi kalau di kelompok 1 tadi dan sejalan dengan yang dikatakan oleh Kak Maya tadi ya terkait dengan ketidakadilan gender gitu. Jadi kalau di kelompok kami tadi mulainya dari keluarga dulu gitu ya. Kalau dari keluarga sama seperti yang Kak Maya katakan tadi bahwa sebenarnya apa namanya akses pendidikan gitu. Kalau kami tadi bahasnya itu dimulai dari tingkat keluarga. Nah, jadi biasanya anak laki-laki itu lebih didahulukan untuk mendapatkan akses pendidikan, sedangkan anak perempuan nanti dulu aja gitu, nanti juga balik ke masak lagi, ke dapur lagi gitu. Jadi lebih didahulukan anak laki-laki gitu. Itu kalau tadi. Terus selain itu juga kalau di tingkat keluarga biasanya anak perempuan itu lebih identik dengan masak-masak, beres-beres gitu. Kalau anak laki-laki bangun tidur, ya udahlah bangun tidur aja, nggak beres-beres lagi gitu sih kalau di dalam tingkat keluarga gitu. Nah, selanjutnya kalau di tingkat komunitas, eh, sebenarnya tadi tuh dibahas ada beberapa gitu ya. Kalau tadi aku simak Kak Tati mengutarakan terkait dengan kalau misalnya pemilihan kepala desa gitu kan ya, dan di situ biasanya eh, laki-laki ada perbedaan atau diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki. Misalnya perempuan ada juga dibahas terkait kepala keluarga perempuan itu jarang didengarkan suaranya seperti itu kalau di dalam komunitas. Nah, bahkan kalau misalnya kepala keluarga perempuan itu juga masih sangat sedikit didengar apabila masih ada saudara laki-laki seperti itu. Dan juga kalau misalnya dalam pemilihan kepala desa tadi gitu ya Kak Deva dijelaskan juga lebih yang berpartisipasi itu laki-lakinya. Nah, kalau misalnya di dalam komunitas juga sering dijumpain gitu, nggak semuanya, bahwa ketuanya itu harus laki-laki, nggak ya harus laki-laki aja gitu Kak. Kalau di dalam komunitas sering dijumpain, nggak semuanya perempuan gitu. Nah, selanjutnya kalau di tingkat negara tadi dibahas bahwa sebenarnya ketidakadilan gender itu dimulai dari hal-hal terkecil seperti maksudnya dari desa, dari keluarga seperti itu, terkait dengan kebijakan, sebenarnya kebijakan yang dibuat oleh negara. Sebenarnya kalau dalam spesifik tadi misalnya ada pembatasan minimal partisipasi perempuan 30% seperti itu kalau misalnya di dalam suatu kebijakan-kebijakan gitu. Nah, kalau di tingkat global tadi sebenarnya masih dalam proses pembahasan gitu ya, Kak ya. Kami tadi baru buka obrolan terkait dengan tingkat apa namanya global, tapi tadi dibahasnya terkait dengan apa yang kita alami saat ini gitu. Misalnya digital digital, misalnya media sosial gitu ya, terkait perempuan dan laki-laki yang kita alami saat ini dan bagaimana kondisi kita bahwa perempuan itu mengalami banyak apa pembelian atau diskriminasi lain-lain. Tapi tadi belum dibahas secara mendetail gitu. Mungkin itu sih, mungkin Kak Tati mau nambahin gitu. Itu kalau yang aku tangkap dari diskusi kami tadi. Terima kasih.
Terima kasih. Silakan Kak Tati mau menambahkan. Ya, sedikit saya tambahkan, kalau berangkat dari ranah keluarga, misalnya hal yang sangat simpel itu, di mana perempuan itu wajib bangun lebih dulu dari laki-laki. Perempuan harus sudah sibuk dengan urusan dapur, sementara laki-laki bangun, duduk manis, minum kopi, baca koran dan lain-lain. Itu dari lingkungan keluarga yang pada umumnya ya. Soal apa ya, kalau masuk di ranah komunitas tadi sudah dibahas sama Mbak Novi, kemudian di negara ada tadi yang sedikit tertinggal Mbak Novi. Salah satu kita ambil kasus di mana ketika negara ini tidak berpihak pada perempuan, banyak kasus yang terjadi, tidak melihat kepentingan perempuan itu di mana, banyak perempuan yang harus terusir dari tanahnya. Itu berangkat dari misalnya penentuan batas wilayah. Negara bagian terkecil itu adalah di desa misalnya. Ketika ini tidak dilakukan dengan baik dan benar, dampaknya terhadap perempuan itu sangat besar. Gitu. Penentuan batas wilayah saja itu berawal dari situ. Penentuan batas wilayah yang dilakukan seenak semau yang menentukan patok misalnya, padahal kebijakan kedepannya ini akan berdampak pada perempuan harus terusir dari tanahnya, perempuan harus kehilangan sumber penghidupannya dengan situasi yang lain. Di sisi lain juga perempuan harus memastikan keamanan, kenyamanan anggota keluarga. Dari hal-hal yang kecil, situasi yang dialami perempuan itu bukan hanya bicara soal bagaimana bicara soal akses dan kontrol, tetapi juga memastikan anggota keluarganya ini harus makan gitu. Ketika ada bahan baku itu tidak diolah, ya itu tidak bisa jadi makanan yang siap saji juga kan. Itu hal dan kalau itu tidak terpenuhi, kebutuhan keluarga juga tidak terpenuhi. Itu saya kira seperti itu gambaran sederhananya Mbak Dewi. Makasih. Baik. Ya, terima kasih Kak Tati. Jadi kayaknya kawan-kawan agak bingung di global ya. Karena mungkin memang selama ini kan kita bisa langsung ngelihatnya kan dalam konteksnya nasional dengan yang di daerah gitu. Bagaimana kebijakan-kebijakan di nasional itu juga mempengaruhi pada situasi di daerah. Nah, mungkin saya kasih contoh satu gitu. Bagaimana kemudian tadi ketidakadilan gender itu yang terjadi pada ranah global. Misalnya ada kebijakan di WTO ataupun kebijakan yang dia impor ya pangan misalnya, ataupun dia punya kebijakan untuk hak paten terhadap bibit-bibit ataupun benih. Nah, dalam konteks perempuan petani itu kan kita juga mendengar bagaimana benih bibit itu kan juga dikelola dengan perempuan gitu ya. Sehingga ketika kemudian ada kebijakan soal hak paten bibit itu kemudian meminggirkan si perempuan untuk dia bisa memuliakan benih-benihnya, karena nanti kalau dia memuliakan dia bisa kemudian terancam kriminalisasi, dikriminalkan karena dianggap itu bertentangan dengan kebijakan global. Nah, kebijakan global ini yang tadi dilihat dia akan memperparah pada ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Nah, jadi ada dua sisi yang dilihatnya. Atau bisa juga bacaan global itu kita membacanya begini. Saya tidak tahu kawan-kawan juga mengikuti misalnya konteks situasi kekerasan dan pelanggaran hak perempuan buruh migran. Ya. Di global, perempuan buruh migran kita itu banyak mengalami ketidakadilan, penyiksaan, dan sebagainya. Kenapa? Karena dilihat, ini nanti besok juga ada kaitan dengan interseksionalitas ya. Karena dilihat bahwa dia perempuan, kerjanya itu adalah sebagai pekerja rumah tangga, yang dianggapnya adalah kerja rendah. Dan kita dari perempuan Indonesia yang bekas jajahan gitu. Nah, itu yang kemudian melapisi ya ketidakadilan, dan kemudian membuat perempuan Indonesia itu masih dipandang rendah
ya, apalagi dengan pekerjaannya sebagai pekerja rumah tangga. Yang dilihatnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan domestik yang seperti apa ya, mindsetnya kan kayak PRT itu rendah gitu ya. Sehingga kemudian kekerasan, ketidakadilan itu banyak dialami oleh perempuan-perempuan buruh migran. Nah, itu beberapa contoh tuh untuk kita ngebaca global. Jadi bukan berarti kemudian ya kebijakan global nggak mempengaruhi pada perempuan bahkan di tingkat kampung gitu ya. Ada kebijakan-kebijakan global yang itu juga mempengaruhi di tingkat kampung. Persoalannya informasi tersebut didapat nggak dengan perempuan? Kan enggak. Artinya ada diskriminasi juga ya. Ada kemudian hak atas informasi yang kemudian tidak diberikan kepada perempuan-perempuan yang dia akan terdampak dari suatu kebijakan global tersebut. Jadi begitu beberapa ininya ya. Oh iya maaf, kenapa Mbak Novi? Mbak Novi mau menyampaikan sesuatu sebelum kita nanti menutup untuk sesi pertama? Enggak, Mbak. Tadi aku lupa nyampain terkait tentang tapal batas tadi gitu sama Kak Tati. Oh oke. Ya. Ya, makasih yang kaitan dengan tapal batas tadi ya, yang itu tadi juga udah sempat di-share juga ya dengan teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita menutupi sesi ini, apakah ada yang mau disampaikan atau expression-nya kawan-kawan lah ya, hari ini itu seperti apa? Apakah ada pencerahan atau makin membingungkan dengan penjelasan ini atau ada hal-hal yang kemudian menguatkan gitu ya, analisis ataupun cara pandangnya kawan-kawan terhadap ketidakadilan gender ini? Mungkin boleh begitu. Silakan Fahira, saya mengembalikan ke Fahira. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Dewi. Teman-teman, seperti yang Mbak Dewi bilang, apakah ada pencerahan nih? Oke, mungkin sebelum aku tutup, tadi ada apa closing statement dari Mbak Dewi? Ya, kalau tidak ada dari teman-teman, closing statement-nya ya. Closing statement-nya apa ya? Karena besok ketemu lagi kitanya, gitu kan? Intinya begini, melihat soal ketidakadilan ataupun keadilan sosial itu, ya, atau ketidakadilan sosial itu tidak terlepas juga membaca ataupun melihat, menganalisa ketidakadilan gender. Karena menganalisa ketidakadilan gender itu untuk melihat siapa kemudian individu yang tertinggal ya yang hari ini itu belum ya diakui sebagai diakui sebagai manusia, dan hari ini kita melihat bahwa kelompok bahwa perempuan itu masih diletakkan pada situasi tersebut. Perempuan dengan berbagai latar belakang atau identitas dia yang lainnya itu kemudian juga masih mengalami ketidakadilannya karena konstruksi sosialnya itu masih terus dilekatkan, masih terus direplikasi ataupun direply ya. Maka memahami ini adalah sangat penting untuk kita memutus ya mata rantai ya kayak itu tuh ya, memutus mata rantai ketidakadilan gitu ya. Maka kita mengawali dari ini. Bagaimana kemudian kita bisa memutus cara pandang bahwa perempuan itu hanya pelengkap, menjadi perempuan adalah entitas sebagai subjek ataupun pemegang hak terhadap hidup maupun sumber-sumber kehidupannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Dewi atas pemaparan dan closing statement-nya. Aku mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman atas keaktifannya. Ini ya di kolom chat ada dari Kak Artati, semakin tercerahkan. Terus ada dari Kak Novi, semakin ingin tahu lagi. Mantap. Mungkin teman-teman besok ditunggu ya. Semoga dapat hadir lagi di sesi kedua. Aku mau ingatkan bahwa besok pada Rabu tanggal 11 Desember 2024 sesi kedua pukul 13.30 WIB atau 14.30 WITA dengan topik yaitu interseksionalitas, memahami identitas yang bertumpuk dan tantangan inklusivitas. Masih bersama Mbak Dewi Puspa Dewi sebagai narasumber. Sampai jumpa besok teman-teman. Aku cukupkan hari ini.
Sampai Selamat jumpa semuanya. Senang sekali bisa bertemu lagi besok mudah-mudahan ya. Terima Terima kasih. kasih.